Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Arova, NPM 200120100 dari kelas A Strategi Operasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang proses strategi operasi, perumusan dan implementasi, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan apa itu perumusan strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Lalu, apa sih peran keselarasan? Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Selain itu, dengan tercapainya keselarasan, perusahaan dapat mengoptimalkan kekuatan operasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu, terbagi menjadi 3 siklus. Yang pertama ada siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Pada siklus lambat, produk dan layanan mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lambat. Siklus yang kedua yaitu siklus standar. Produk dan layanan di kelas ini mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Yang termasuk dalam siklus ini seperti perusahaan pada bidang makanan cepat saji yaitu McDonald's yang memiliki banyak pesaing produk sejenis sehingga diperlukan disiplin atau kontrol dan koordinasi dalam operasi. Dan produk cenderung distandarisasi untuk produksi pada volume tinggi. Siklus yang ketiga yaitu siklus cepat, di mana produk dan layanan di kelas ini menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi. Produk atau layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya. Nah, jadi untuk mempertahankan keselarasan yang berkelanjutan, perusahaan-perusahaan harus menguasai rutinitas kompetitif yang terkait dengan inovasi dan waktu dengan tujuan untuk menentukan kecepatan yang tepat untuk melakukan inovasi dan menyesuaikan perubahan. Selanjutnya analisis untuk formulasi. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar digunakan untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Yang kedua, ada menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Ada banyak cara yang digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal ini. Berbagai alat dan teknik praktis dirancang untuk membantu proses ini, seperti melakukan analisis SWOT. Yang ketiga yaitu kemampuan yang harus diperlukan untuk melakukan analisis. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Secanggih apapun intelektual dan analitis, dasar-dasar strateginya itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Namun, tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Artinya, cara seseorang mengimplementasikan strategi apapun akan sangat bergantung pada sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi itu dan kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Di sini saya mengambil contoh perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia, yaitu McDonald's. McDonald's Corporation pertama kali didirikan pada tahun 1955, yaitu pada saat Ray Kroc membuat restoran McDonald's yang telah menjalankan usahanya dengan memiliki sekitar 37.000 store di lebih dari 120 negara di seluruh dunia. McDonald's melayani lebih dari 68 juta pelanggan setiap harinya. Sebelum menganalisis formulasi pada perusahaan McDonald's, berikut merupakan visi dan misi dari perusahaan ini. Melihat visi dan misi yang McDonald's miliki, McDonald's berani mengambil strategi yang sangat sistematis untuk menjawab kebutuhan pasar. Berdasarkan analisis, meskipun McDonald's terkenal karena hamburger, burger keju, dan kentang gorengnya, juga menu-menu inovasi lainnya seperti produk ayam, sarapan, minuman ringan, milkshake, wrap, dan makanan penutup. Akan tetapi, menanggapi perubahan selera konsumen dan reaksi negatif karena makanan yang tidak sehat, perusahaan telah menambahkan menu salad, ikan, smoothie, dan buah. Selain itu, strategi unik lainnya, McDonald's punya menu khusus yang disesuaikan dengan negara tempat berdirinya. Melihat perusahaan McDonald's telah menjadi brand besar dengan jutaan pelanggan, sangat tidak mungkin jika perusahaan ini tidak mengetahui kemampuan sumber daya operasionalnya. Berikut merupakan contoh beberapa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan McDonald's. Dan ini merupakan beberapa kelemahan dari
perusahaan McDonald's. Adapun kemampuan yang dimiliki oleh McDonald's adalah bagian dari kegiatan operasional yang dikenal dengan istilah 7 System. Yang pertama yaitu Ordering System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemesanan bahan baku yang dibutuhkan oleh store tersebut, baik berupa makanan, minuman, ataupun berupa barang. Yang kedua ada Scheduling System. Bagian ini bertugas untuk membuat jadwal kerja karyawan setiap harinya, di mana harus diselesaikan dengan kebutuhan store pada hari itu. Yang ketiga ada Training System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan training, termasuk jadwal training, biaya yang dibutuhkan, dan pemilihan para pelatihnya. Yang keempat ada Payroll System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung besarnya gaji yang harus diterima oleh karyawan atau kru per 2 minggu. Yang kelima yaitu Crew Welfare System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para karyawannya. Yang keenam yaitu ada Maintenance and Repair System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peralatan atau equipment yang ada di dalam restoran. Apabila ada kerusakan atau masalah dengan peralatan tersebut, maka Maintenance dan Repair System ini harus mengetahui bagaimana mengatasinya. Yang terakhir ada Local Store Marketing System. Bagian ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemasaran produk-produk yang ada di restoran, membuat program-program yang dapat menarik pelanggan untuk datang ke restoran McDonald's tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan. Ini merupakan bagian akhir dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.